Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. So, balik lagi di konten jawab-jawab. Dan di video kali ini aku pengen jawab-jawab pertanyaan yang udah masuk dan menurutku akan menarik kalau misalnya kita bahas melalui video aja supaya bisa terjawab lebih jelas. Oke, ini aku ambil pertanyaan dari komen di YouTube yang masuk. Yang pertama, Bang, apa semua brand bisa dijadikan vendor? Dan langkah pertama harus gimana Bang kalau misalnya kita lagi cari vendor atau supplier? Mohon petunjuknya. Oke, yang pertama, tidak semua brand itu bisa dimintain untuk jadi vendor buat produksi brand kalian cuy. Ciri-ciri brand yang bisa dimintai untuk jadi vendor, ya mereka memposting atau mereka memang announce atau mempromosikan kalau misalnya mereka punya jasa vendor. Atau mungkin kalian bisa coba japri mereka. Misalnya kalian suka sama brand apa, terus kalian japri, Min, bisa nggak misalnya produksi untuk brand sendiri? Nah, kalau misalnya bisa ya alhamdulillah. Karena gini teman-teman, nggak semua brand juga produksi sendiri cuy. Karena juga ada brand-brand yang produksi itu di vendor juga gitu. Jadi mereka tidak selalu produksi sendiri. Kemudian pertanyaannya adalah langkah pertama harus gimana Bang kalau misalnya kita cari vendor atau supplier? Well, di sini kalau misalnya menurutku ya, vendor sama supplier itu berbeda cuy. Vendor dan supplier ini nggak sama. Gampangnya gini, vendor itu kan jasa yang ditawarkan konveksi untuk produksi suatu produk. Nah, sedangkan supplier ini kita tidak harus sebagai vendor. Supplier itu belum tentu mereka memproduksi produknya sendiri. Bisa jadi supplier ini produksi ke vendor, dapat harga murah, kemudian dijual lagi. Itu juga bisa jadi supplier namanya. Paham kan maksudku? Nah, kalau misalnya cari vendor untuk awalnya itu sebenarnya udah pernah aku bahas juga di videoku beberapa tahun yang lalu. Kalian bisa cek aja linknya di bawah. Nah, kalau misalnya nyari supplier itu seperti apa Mas? Nah, kalau misalnya cari supplier, yang pertama tentuin dulu kamu mau jualan apa cuy. Kalau misalnya kamu nggak tahu pengen jualan apa, ya kalian bingung gitu mau cari supplier, ya kan? Kemudian yang kedua, tentuin kamu mau main di mana. Ini juga bakalan menentukan, karena kalau misalnya kamu udah fix nyari segmen yang pengen kamu sikat, ya kamu bisa lebih enak buat nyari supplier yang pengen kamu tentukan gitu kan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa cari supplier yang memang sesuai sama target segmen pasar kalian tadi. Poin yang kedua, contoh ketika kamu tadi udah memutuskan untuk cari atau pengen jualan di segmen yang low, ya otomatis kamu harus cari supplier yang bisa ngasih kamu harga yang paling bersaing cuy, paling murah lah. Yang dimana biasanya untuk pengambilan barang itu kan ada minim ordernya yang lumayan banyak atau mungkin sangat banyak karena kalian ambilnya marginnya sedikit dari si supplier tadi atau dari si penyedia stok tadi, yang pasti juga harganya akan lebih grosiran lagi. Nah, kemudian kalau misalnya kalian ambil segmen yang high, kamu cari supplier yang memang punya kualitas itu di atas kompetitor yang lain. Harga otomatis akan lebih mahal juga, tapi kamu bisa nge-up price jualan kalian lebih besar karena kalian punya keuntungan atau keunggulan dari produk yang kalian ambil gitu. Oke, gimana? Udah paham untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi? Kalau misalnya masih ada yang belum paham, silahkan komen di bawah aja. Oke, kita next ke pertanyaan yang kedua. Bang, gue pengen bikin brand sendiri, tapi gue pengen produk gue itu random, kayak ada streetwear, anime, terus pengen bikin desain buat t-shirt oversize buat cewek gitu. Kira-kira kalau campur kayak gitu gimana Mas? Oke, untuk pertanyaan ini lumayan banyak juga yang masuk di aku ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya gini. Untuk suatu brand yang memang mereka pengen merambah ke semua tema atau semua apa ya, bisa dibilang yang lagi happening gitu kan, yang lagi hype. Ini sebenarnya yang harus kita bedakan adalah brand tidak punya identity, ciri khas atau fix konsep dengan brand yang mengikuti semua tema yang lagi happening. Nah, ini harus dipahami dulu cuy. Yang pertama, tidak masalah brand itu ngerilis katalog ngikutin apa yang lagi tren, apa yang lagi hype sekarang. Karena ini memang menjadi salah satu teknik marketing yang dimana kita menunggangi tren tersebut, itu nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, jangan sampai brandmu tidak punya ciri khas, identity atau identitas atau fix konsep mau dibawa
kemana. Oke, jadi bisa dipahami ya teman-teman, perbedaan brand yang ngikutin tren dalam artian mereka masih bisa mengeluarkan potensi atau ciri khas dari brand tersebut tapi tetap ngikutin perkembangan zaman atau ngikutin tren yang lagi naik, sama brand yang hanya sekedar ngikutin tren. Mereka tidak punya ciri khas gitu ya. Sekarang lagi rame streetwear, lagi rame anime, ngikutin anime juga gitu. Jadi mereka tidak punya identitas dan desain-desainnya itu bisa dibilang nggak ada spesialnya dibandingkan mungkin brand-brand lain yang mengangkat tema sama tapi mereka punya ciri khas. Ya, paham ya dari sini. Dan ini sayangnya sering aku lihat terjadi di brand-brand yang masih baru cuy. Kebanyakan mereka bikin clothing akhirnya hanya sekedar cuma ikut-ikutan tren karena sekarang lagi naik banget lokal-lokal pride itu ya teman-teman. Terus mereka melihat wah ini kayaknya cuanable nih. Akhirnya mereka bikin brand dan mereka akhirnya cuma produksi katalog ya, ngasal aja. Desain juga suka-suka mereka. Sekarang lagi rame apa ikut, besok ada yang lagi rame ikut kayak gitu. Akhirnya ya mereka hanya sekedar ikut-ikutan tren. Mereka gak punya ciri khas. Padahal yang bikin brand itu sustain atau yang bisa bikin long last salah satunya adalah desain ini tuh biasanya diangkat sama brand ini. Desain ini biasanya ciri khasnya dari brand ini. Nah, identitas brand yang kuat ini menyebabkan orang-orang atau mungkin calon customer baru itu bisa merasakan, bisa tahu ciri khasnya dan mereka biasanya lebih prefer untuk beli ke sana gitu daripada sekedar brand-brand yang hanya sekedar ikutan hype tapi mereka tidak ada identitas atau ciri khasnya. Kalian pernah ngalamin atau kalian pernah merasa gak sih ada brand A yang memang mereka tetap ngikutin tren tapi mereka masih punya ciri khas atau mungkin mereka kuat di ciri khas tersebut, konsisten sampai sekarang untuk mengangkat tema tersebut. Nah, itu menjadi salah satu faktor brand tersebut bisa survive, bisa long last sampai sekarang gitu. Ketika suatu brand sudah kehilangan identitasnya, otomatis ya udah kelar gitu. Mereka akan kurang lebih sama kayak brand-brand yang tidak punya identitas yang lain, yang dimana akhirnya mereka akan terjun ke ranah yang namanya price war. Oke, gimana untuk pertanyaan yang kedua? Apakah sudah terjawab atau belum? Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, kalian bisa komen aja di bawah. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk segmen jawab-jawab kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah atau kalian bisa DM juga di Instagramku. Kalau misalnya emang jawabannya terlalu panjang, mungkin akan aku bikin kontennya aja supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Oke? So, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.